Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen kami yang bernama Satria Wiguna SPD MPD, yang terhormat teman-teman sekalian, saya Muhammad Harun. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah yang ditugaskan oleh dosen kita yang berjudul Hakikat Filsafat Ilmu Pengertian Cakupan Objek, Metode, dan Tujuan. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk pelajaran yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan tentang hakikat filsafat ilmu. Yang pertama, faktor-faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu. Setiap kejadian atau peristiwa pada dasarnya tidak dapat lepas dari peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Jadi sesuatu itu bisa terjadi karena ada hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu, kejadian demi kejadian atau peristiwa demi peristiwa haruslah selalu diperhatikan kehadirannya. Demikian pula dengan apa yang disebut filsafat dan ilmu, ia muncul dan berkembang bukan karena ia sendiri, melainkan adanya sesuatu peristiwa yang memicu muncul dan perkembangannya. Menurut Rinjin, filsafat ilmu timbul dan berkembang karena akal budi, taumasia, dan aporia. Faktor pendorong pertama ialah manusia merupakan makhluk berakal budi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berbudaya, sehingga manusia memiliki akal dan budi. Dengan demikian, manusia diberi kemampuan untuk berkomunikasi, dan dengan berkomunikasi itu, sebenarnya manusia adalah makhluk yang berbahasa. Di dalam penyampaiannya, selalu berbahasa, dan oleh karena itu, manusia biasa disebut sebagai makhluk yang berbahasa atau Homo loquens, dan yang selalu menggunakan simbol-simbol animal, symbolcum. Dengan akal budidayanya, manusia dapat berpikir abstrak dan konseptual sehingga dirinya disebut sebagai Homo sapiens atau makhluk pemikir, dan yang ditandai dengan sifat selalu ingin tahu. Pada diri manusia melekat kehausan intelektual yang menjelma dalam wujud aneka ragam pernyataan. Bertanya adalah berpikir, dan berpikir dimanifestasikan dalam bentuk pertanyaan saling berjalin kelindan. Faktor yang kedua, manusia memiliki rasa kagum atau taumasia. Manusia memiliki rasa kagum yang terutama ditunjukkan pada alam semesta. Rasa kagum itu bukan dari hasil belajar, melainkan berasal dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki rasa kagum. Rasa kagum itu muncul terutama pula pada berbagai hal yang bagi manusia sulit untuk dijelaskan keberasaannya. Misalnya, rasa kagum terhadap matahari, bumi, pada diri sendiri, dan lainnya. Akan tetapi, justru dari rasa kagum itulah manusia kemudian mencari tahu asal-usul, sebab, akibat, dan lain-lainnya. Dan ini disebabkan pula oleh rasa keingintahuan manusia atas ketidaktahuannya itu. Bahkan ia juga berusaha untuk bisa mengetahui kehidupan ini, berusaha untuk mengetahui keberadaan dirinya sendiri. Hal lain yang juga menjadi pendorong munculnya adalah berbagai permasalahan yang selalu dihadapi oleh manusia atau aporia. Masalah demi masalah akan selalu dihadapi oleh manusia, baik permasalahan yang akan berhubungan dengan kehidupan praktis maupun akan berhubungan dengan kehidupan teoritis. Manusia akan selalu terdorong untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul tersebut. Manusia akan selalu mencari jalan keluarnya dan tidak jarang akan memunculkan berbagai temuan baru yang sangat berharga atau berarti bagi kehidupan manusia. Intinya selalu berproses untuk menyelesaikan masalah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
ke pembelajaran selanjutnya. Kita masuki ke pengertian filsafat umum. Kata filsafat berasal dari kosakata dari berbahasa Yunani, yaitu filosofia dan philen atau mencintai. Istilah filosofia memiliki makna cinta, kebijaksanaan atau mencintai hal-hal yang bersifat hal yang bijaksana. Ilmu berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu alim, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tahu atau mengetahui. Menurut Badudu dalam Susanto pada tahun 2016, ilmu diartikan ke dalam dua definisi. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Yang kedua, ilmu diartikan sebagai kepandaian atau kesaktian. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Ada beberapa hal pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsuf. Yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bangsa atau bidang pengetahuan. Yang ketiga, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengangkat apa yang Anda lihat. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Cakupan filsafat ilmu. Konsep dasar filsafat ilmu adalah kedudukan atau fokus cakupan tujuan dan fungsi serta kaitannya dengan implementasi kehidupan sehari-hari. Berikutnya dibahas pula tentang karakteristik filsafat, ilmu dan pendidikan serta jalinan fungsional antara ilmu, filsafat dan agama. Pembahasan filsafat ilmu juga mencakup sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan dan lainnya. Selanjutnya dikaji mengenai makna, implikasi dan implementasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kependidikan dengan penggangguan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif maupun perpaduan keduanya. Filsafat dan ilmu pada dasarnya adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Para filsuf analitis pada abad sekarang ini mempertahankan bahwa intisari filsafat adalah analitis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia. Seringkali analisis itu diperluas untuk menghasilkan kejelasan dan ketegasan yang bersangkutan dengan konsep-konsep dari ilmu maupun dari akal sehat. Fungsi penjelasan itu begitu ditekankan oleh sebagian filsuf sehingga mereka menganggap filsafat sebagai suatu kegiatan penjelasan mengenai makna dari kata-kata dan gagasan-gagasan. Adapun tokoh-tokoh filsafat analitis ini dapat disebut antara lain Ludwig Wittgenstein, Gerbert Ryle, John Langsau Austin dan sebagainya. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu di sini mempunyai sebuah objek, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang mana bisa diaplikasikan seperti adanya Tuhan, adanya alam semesta, adanya manusia dan lain-lain. Di sini ada dua objek dalam filsafat ilmu. Objek yang pertama adalah objek material, yaitu suatu penyelidikan, pemikiran dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material di sini ada tiga pembagian, yaitu thinkable, yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera kita tentang banyak hal. Yang kedua, unthinkable, yaitu suatu yang tidak pernah dipikirkan kita tetapi dipikirkan orang lain. Tiga, untouchable, yaitu sesuatu yang pernah dipikirkan tetapi dipikirkan bahwa itu ada. Contoh, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Dan banyak contoh-contoh lainnya teman-teman. Yang kedua, objek formal,
yaitu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda, seperti objek formalnya kita atau batang. Bagaimana kita tahu adanya pohon? Bagaimana pohon itu bisa ada batangnya? Sekarang kita akan membahas metode filsafat ilmu. Metode filsafat ada 3, yaitu metode positivisme, metode fenomenologi, dan metode kritis. Yang pertama, positivisme. Positivisme berasal dari kata positivis dalam bahasa Inggris dan positivus dalam bahasa Latin. Metode positivisme adalah metode yang lebih menekan pada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata. Fakta pengetahuan, jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara. Yang pertama, observasi, yaitu pengamatan. Yang kedua, eksperimen, yaitu mencari kebenaran. Yang ketiga, verifikasi atau peninjauan. Yang kedua, fenomenologi. Metode ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu, dan tempat yang telah terjadi. Yang ketiga, metode kritis. Pada metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikiran masing-masing. Cara memunculkan pikiran kritis, yang pertama, mempertanyakan apa yang ada dalam hidup ini, dan kita juga mempertanyakan apa alasannya. Yang kedua, memikirkan suatu hal yang umum dan menjabarkan ke hal yang khusus. Yang terakhir, tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika berperilaku, maupun metafisika, hakikat keaslian. Tujuan filsafat ilmu pertama, filsafat sebagai sarana untuk penaraan ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap apapun yang dia alami. Kedua, filsafat ilmu merupakan usaha yang merefleksikan atau mengkritik suatu metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan ilmu dasar secara logis terhadap metode keilmuan atau metode yang berkembang. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.